Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadget Digital yang smart. Hari ini kita akan membahas head to head antara Huawei P40 biasa dan Huawei P40 Pro. Oke, dua-duanya berwarna frosted silver ya, frosted silver. Dan untuk Huawei P40 biasa ini hanya masuk yang warna silver ya, tuh lihat tuh, warnanya cakep, kayak mid gitu ya, tapi licin. Dan kameranya ada 3 ya, lalu dilengkapi dengan flash, dan tidak lupa Huawei juga menyematkan Leica kamera. Jadi ini adalah kameranya sudah menggunakan Leica ya. Dan untuk P40 Pro ya, ini dia P40 Pro sama, kita juga punya yang warna silver. Dan untuk kameranya sendiri dia punya 4 kamera ya, yang satu ada flash juga ya, ada flashnya juga. Dan untuk ukuran sendiri bisa kalian lihat ya, ukurannya lumayan cukup berbeda. Kalau kita lihat spek to spek antara Huawei P40 Pro dan P40 biasa ini, ukuran dimensinya adalah untuk yang P40 biasa ini 148,9 kali 71 dan ketebalannya 85 mili ya, untuk P40 yang biasa. Jadi ini ketebalannya 8,5 mili ya, ketebalannya 8,5 mili. Lalu untuk P40 Pro ini panjangnya itu 158 ya, lalu 198,2, ini 148 ya, ini 158. Lalu lebarnya 72,6, ini 71,1, ini 72,6. Jadi secara lebar memang ini lebih slim ya, lebih kecil. Lalu untuk ketebalannya ini lebih tebal ya, lebih tebal. Tebalnya itu adalah 9 mm ya, 9 mili. Jadi ini lebih tebal. Lalu untuk beratnya sendiri di Huawei P40 Pro ini lumayan berat ya. Beratnya sudah mencapai 209 gram ya, 209 gram. Sedangkan yang P40 biasa ini beratnya hanya 175 gram. Dan kedua-duanya sudah menggunakan dual SIM. Sebenarnya triple ya, 3, tapi yang aktif hanya 2 karena kedua smartphone ini sudah support eSIM. Dan untuk saat ini eSIM hanya digunakan oleh smartphone ya, hanya smartphone yang bisa eSIM. Nah, saya nggak tahu, ada beberapa teman di komunitas sudah menginjek P40 Pro-nya dengan menggunakan eSIM smartphone dan itu berhasil, dan itu tidak ada masalah. Jadi smartphone saat ini hanya melayani untuk iPhone, sedangkan ini Android. Dan teman saya berpura-pura untuk memasangnya di iPhone, dan ketika dia mendapatkan SIM pack-nya, dia scan barcode-nya lalu masuklah ke Huawei P40 punya dia, dan tidak ada masalah, baik itu data, voice maupun SMS. Jadi tidak ada masalah. Oke, kita lihat ke bagian depan ya. Selain kita udah lihat belakangnya ya, 4 ada 3 kamera, kita sekarang cek bagian ke depan. Dua-duanya sudah support AMOLED ya, sudah support OLED dan AMOLED ya. Jadi kedua handphone ini sudah punya AOD ya, always on display. Jadi tidak usah khawatir baterainya juga boros. Kita tahu Huawei juga sangat irit sekali baterainya. Nah, perbedaan yang sangat mencolok adalah yang pertama adalah ukuran layar. Ukuran layarnya cukup besar ya, karena dengan dimensi yang lebih besar P40 Pro jelas ukuran layarnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan P40 biasa. Lalu di P40 ya, di P40 ini layarnya agak sedikit melengkung ya, agak sedikit melengkung. Sedangkan di
P40 biasa ini kita lihat nih, ini layarnya tidak lengkung, jadi layarnya datar. Jadi di pojok-pojok ini kayak 2,5D ya. Jadi makanya cari screen guardnya ini agak lebih gampang daripada yang ini ya, karena layarnya yang datar. Jadi untuk penggemar layar datar cocok sekali ini, karena prosesornya juga sama sih sebenarnya ya, jadi nggak ada beda. Nah, lalu untuk yang P40, oke saya unlock dulu ya. Untuk P40 Pro sendiri layarnya lengkung, jadi bezel hitamnya tidak terlalu kelihatan. Ini kalau kalian compare ya, kalau kalian compare, oke nih, kalau kalian compare black bar ya, bagian hitam samping-samping layar ini itu kelihatan tidak terlalu lebar, jadi benar-benar full layarnya ya, kelihatan full layarnya. Sedangkan bagian atas sama bagian bawah juga sama ya, kurang lebih. Nah, apalagi sih yang berbeda? Yang perbedaan lagi adalah di kamera depan. Di kamera depannya sendiri untuk P40 Pro itu udah autofocus ya, P40 Pro udah autofocus, sedangkan P40 biasa belum ya, belum autofocus. Oke, untuk kamera depannya sama-sama sudah menggunakan 32 megapiksel, sama-sama f2.0. Yang membedakan ya tadi, yang P40 biasa ini tidak autofocus, sedangkan P40 Pro sudah autofocus. Lalu ada lagi lensa sebelahnya. Di lensa sebelahnya itu adalah IR ToF 3D atau biometric sensor only. Jadi biometric sensor only ini adalah satu untuk menghasilkan efek bokeh ketika kita selfie ya, ketika kita selfie dia ada efek bokehnya. Terus yang kedua, selain efek bokeh, dia juga bisa scanning muka 3D. Jadi dalam keadaan gelap dia bisa unlock face kita. Kita bisa mengunlock handphone kita dengan face unlock tanpa kendala, meskipun itu adalah zero light ya, dengan cahaya yang minim sekalipun dia bisa akses untuk unlock handphone kita. Oke, apalagi yang bikin beda dari P40 Pro dan P40 biasa? Jadi ini sedikit guidance untuk kalian ketika sama-sama mau membeli handphone Huawei P series ya. Jadi P40 series ini kalau kalian mau beli bisa jadi guidance. Yang kedua adalah, oke kita cek dulu. Nah, yang kedua adalah ukuran memori storage ya, bukan memori ya, storage. Ukuran storage di P40 Pro storage-nya itu sebesar 256 GB. Oke, ini bisa dicek ya. 256 GB. Oke, ini 256 GB. Nah, sedangkan di P40 biasa itu hanya 128. Wah, 128 GB. Dan ukuran resolusi layar pun ini berbeda. Di P40 Pro ukuran layarnya itu 2640 x 1200. Sedangkan di P40 biasa 2340 x 1080p. Ya, jadi ukuran layarnya juga resolusinya juga berbeda. Dan ini masih 60 Hz. Sedangkan ini sudah 90 Hz. Oke, apalagi? Oke, kita bahas lagi. Untuk UFS-nya sama-sama sudah menggunakan UFS 3.0 ya, sama-sama sudah menggunakan UFS 3.0. Lalu untuk speakernya sama-sama mono ya, dia nggak stereo. Speakernya hanya di bawah satu ya, untuk speakernya sama satu. Oke, kita lihat secara fisik ya. Lalu untuk ukuran baterai ya, untuk ukuran baterai juga ini lebih kecil. Ini kalau nggak salah 3700 mAh, sedangkan yang P40 Pro itu 4200 ya kalau nggak salah ya, 4200 mAh. Jadi secara dimensi memang beda, dan secara kapasitas baterai juga berbeda. 3800 maaf sorry, 3800 versus 4200.
Dan untuk kecepatan chargingnya juga berbeda. Yang ini hanya support 22 watt, sedangkan ini sampai 40 watt. Tapi percaya, bedanya nggak jauh, karena ini dimensi baterainya juga lebih kecil, ukuran baterainya juga lebih kecil, kapasitinya ini jauh lebih gede, 4200, 3800. Jadi kalau kita charge bareng-bareng itu selisihnya paling sekitar 10-15 menit, nggak jauh. Karena dengan kondisi baterai 3800 charging 22 watt, 4200 charging 40 watt. Karena beda kecepatannya itu hanya di 50% pertama. Setelah naik ke 50% dia akan sama. Karena ada trickle charging namanya ya. Trickle charging itu dia akan mengecas perlahan-lahan, nggak cepat ya. Jadi akan nampak-nampak dia akan ngecasnya karena kondisi baterai sudah mau penuh. Oke, kita lihat secara fisik. Kalau kita satuin begini, nggak terlalu beda ya. Nggak terlalu beda fisiknya. Tebelnya hanya 0,5 bedanya, 0,5 mili. Tebelnya nggak terlalu beda, hanya 0,5 mili. Ukuran kameranya P40 Pro lebih lebar ya kalau dilihat dari sini ya, lebih lebar. Dan tentunya sih harusnya sih lebih panjang juga sih. Oke, kita lihat sisi sebelah sini. Di sisi sebelah sini ini ada volume rocker ya, untuk down sama up, minus sama plus ya. Lalu ada tombol power. Oke. Terus di bagian atas, ini beda nih. P40 Pro ada IR blaster, sedangkan P40 biasa tidak ada IR blaster. Dan yang kecil ini adalah mikrofon. Kita balik lagi ke sini, kita cek. Di sini tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, kosong. Sedangkan di bawahnya ada speaker grill, ada USB Type C, ini mikrofon, dan ini slot SIM card. Support dual SIM plus eSIM. Ingat ya, dua-duanya support dual SIM dan plus eSIM. Tapi tidak bisa triple on, yang bisa cuma dual on. Oke. Lalu kita bagian kamera. Di bagian kamera ini ada hanya tiga, makanya lebih kecil. Sedangkan ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kamera dan 1 lensa. Nah, ada beda lagi sedikit. Di sini ada, cek nih, ini ada bolongan, ini mikrofon ya. I see, ini mikrofon. Jadi P40 Pro ini dia punya 3 mikrofon, satu di bawah, satu lagi di kamera, dan satu lagi di atas. Triple mikrofon biar suara jauh lebih jelas ya. Oke, terus saya lihat lagi. Oke. Untuk bagian depan earpiece kita nggak lihat di sini ada earpiece ya. Nah, untuk earpiece sendiri dia sepertinya semuanya sudah under display. Jadi di balik layar ini, di balik LCD ya, under display. Ya memang agak sedikit kurang ini ya, kurang nyaman karena suaranya itu kayak kurang kenceng aja sih kalau saya. Ya, jadi memang agak kurang nyaman. Oke, kita bahas kamera. Nah, untuk kamera sendiri, yang P40 Pro. Ini dia P40 Pro sebelah kiri. Nah, di P40 Pro sendiri kameranya itu, kamera utamanya itu 50 megapiksel. Ya, di kamera utamanya itu adalah 50 megapiksel. Sedangkan di P40 biasa sama 50 megapiksel juga. Dengan f1.9 wide 23 mili. Jadi sama ya, kamera utamanya ini, yang ini sama yang ini tuh sama. Lalu untuk kamera keduanya ya, yang P40 biasa itu kamera telefoto 8 megapiksel. Telefoto 8 megapiksel dengan f2,8. Ya, kamera telefotonya 8 megapiksel,
f2,4 dengan kemampuan optical zoom 3 kali ya, dan ada OIS-nya juga, ada OIS-nya. Lalu untuk P40 Pro. Nah, untuk P40 Pro itu kamera keduanya itu 12 megapiksel dengan f3,4 ya, dengan f3,4. Nah, dengan f3,4 dia punya kemampuan optical zoom sebanyak 5 kali, ada OIS-nya. Jadi ini yang kita sebut dengan periskop telefoto ya, periskop telefoto untuk kamera keduanya. Lalu kamera ketiganya P40 Pro itu sebesar 40 megapiksel f1,8 atau kamera ultrawide ya, atau kamera ultrawide-nya. Sedangkan kamera ultrawide-nya di P40 biasa itu hanya sebesar 16 megapiksel dengan f2,2 ya, dengan lebar lensa itu 17 mili. Jadi ini lebih lebar sih harusnya ya, 16 megapiksel 17 mili, sedangkan yang ini 40 megapiksel 18 mili ya ultrawide-nya. Jadi ini agak sedikit lebih lebar dibandingkan dengan yang ini ya. Lalu untuk yang ultrawide-nya yang ini juga dia punya autofocus yang P40 biasa. Oke, nah lalu kamera keempat ini adalah kamera TOV atau 3D depth ya. 3D depth itu untuk mengambil efek bokeh ya. Jadi itulah sedikit perbedaan antara P40 biasa dengan P40 Pro. Dan untuk harganya selisihnya sekitar 2 jutaan. 2 juta ya, hampir 2 juta lebih lah. Ini paling murah ya di Tokopedia atau di marketplace itu kurang lebih sekitar 11 juta, sedangkan ini masih pre-order, harganya kurang lebih sekitar 9 jutaan. Nah, dapat bonus-bonus macam-macam ya. Nah, itu sedikit perbedaan antara P40 Pro dan P40 biasa. Untuk hasil kamera kurang lebih sama lah ya, nggak terlalu beda jauh. Beda jauhnya paling di zoom aja sih, karena kamera utamanya kan sama-sama 50 megapiksel, nggak terlalu jauh bedanya. Oke, dan tahu nggak kalian kenapa Huawei itu untuk penangkapan signalnya itu cukup baik? Oke, saya sedikit memberitahu. Yang pertama itu adalah semua provider, hampir semua provider yang ada di Indonesia itu menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Huawei. Satu, makanya compatibility-nya terhadap ponsel Huawei pun harusnya tidak ada masalah, karena network jaringan GSM di Indonesia itu semua rata-rata menggunakan Huawei. Terus yang kedua, kalian lihat garis antena yang dimiliki oleh Huawei. Oke, ini adalah satu garis antena ya, satu garis antena, dua garis antena, tiga garis antena, empat garis antena, 5 garis antena, 6 garis antena, 7 garis antena. Paham kan kenapa Huawei signalnya lebih kencang? Jadi ada dua faktor. Yang pertama adalah semua provider GSM di Indonesia itu menggunakan perangkat dari Huawei. Kedua, garis antena yang dimiliki Huawei ada 7. Oke, kita bandingkan dengan handphone sebelah. Ini juga kencang sih. Saya punya Xiaomi Mi 10. Ini juga bagus signalnya. Kenapa dia bisa bagus padahal dia bukan Huawei? Ya, faktor kedua, lihat garis antenanya 1, garis antenanya 2, garis antenanya 3, garis antenanya 4, garis antenanya 5, garis antenanya 6,
garis antenanya 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dia juga punya 7 garis antena. Makanya signal yang dihasilkan di handphone Xiaomi ini juga cukup baik, bisa bersaing bahkan dengan handphone Huawei. Nah, makanya kalau mau beli handphone perhatikan garis antenanya juga ya, karena ini sangat mempengaruhi signal yang dihasilkan GSM Anda. Lalu selain signalnya juga akan lebih bagus, daya tahan baterainya pun pasti akan jauh lebih baik. Oke, begitu aja pembahasan dua handphone Huawei P40 dan P40 Pro. Kalian pilih yang mana, itu selera kalian satu. Terus yang kedua, ya tergantung budget kalian. Kalau budgetnya lebih, silakan pilih P40 Pro. Kalau budgetnya limited atau terbatas, ini juga asik kok, dipegang juga enak ya, ini juga enak kok dipegang. Untuk masalah GMS nggak usah khawatir, di channel ini ada caranya ya, silakan kalian ikutin aja tutorialnya di channel saya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.